Jalan terjal penerimaan ibu, pendukung utama dalam perjuanganku. Oleh Adamar Gofari Ananda. Kegiatan berjuluk Family Support yang berlangsung di Yogyakarta pada bulan Juni 2022 itu tak mungkin dilupakan oleh Adamar Gofari Ananda, 26 tahun, dan ibunya, Yuli, 60 tahun. Mengenakan kerudung kelir merah, Yuli, 60 tahun, bertutur. Tadinya saya sedih anak saya berubah kayak gitu. Tapi setelah berkumpul di sini, saya bertemu dengan banyak teman-temannya dan keluarganya. Akhirnya, saya bisa menerimanya. Tutur sang ibu dalam sebuah rekaman video seusai acara. Melalui sesi ini, aku bisa tahu yang dirasain ibuku selama ini. Bahkan ibuku yang dari desa tidak tahu banyak tentang gender dan keberagaman seksualitas ini, akhirnya bisa mengerti kalau dijelasin dengan caranya sendiri. Kami butuh bertahun-tahun untuk saling bisa menerima diri. Tutur Adam, panggilan akrabnya. Ibu senang kan? Tanya Adam. Yuli pun tersenyum. Senang, hati ibu jadi lepas. Ini bukan tujuan yang salah, tapi tujuan yang baik. Imbuhnya. Family Support adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Jaringan Transformasi Indonesia atau JTID sebagai bagian dari konsorsium Building Resilience of Vulnerable Activists in Indonesia atau BRAVE yang didukung oleh Voice Global. Kegiatan ini dilandasi oleh adanya kebutuhan dukungan yang bukan hanya bagi para transgender, melainkan juga untuk keluarganya. Bertempat di lokasi berhawa sejuk di Yogyakarta, acara selama 4 hari itu mengalir penuh kehangatan. Diawali dengan sesi perkenalan, mereka dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga untuk memperkenalkan diri dan berbagi kekhawatiran dan harapan. Saya merasa nyaman dan aman karena kami semua memiliki pengalaman yang mirip dan saling memahami, ujar Adam. Pada hari kedua, yakni sesi sharing bersama, di sebuah ruangan yang nyaman, ia dan ibunya duduk bersama. Adam mengawali dengan bercerita tentang perjalanan penuh likunya sebagai seorang trans pria. Selama ia bicara, sang ibu dan para keluarga yang lain mendengarkan penuh takzim. Usai Adam bicara, sang ibu mengulurkan tangannya, menggenggam kedua tangan Adam. Saya mencintai anak saya apa adanya. Adam anak yang kuat. Lanjut sang ibu. Seluruh ruangan pun hening, dibekap haru. Diakui oleh Adam, itu adalah sebuah suasana yang amat emosional. Itu adalah momen yang sangat berharga bagi saya, yang menghapus segala keraguan dan kekhawatiran dalam hati saya. Ujar Adam. Air matanya kala itu terus menetes saking bahagianya. Masa kecil dan pertanyaan-pertanyaan tak berjawab. Jalan panjang penuh kelokan bagi Adam dan ibunya untuk bisa menerima pilihan sebagai seorang trans pria. Adam seorang anak tunggal. Ia lahir dan bertumbuh di lingkungan keluarga yang agamis dan konservatif di Padang, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia dekat sekali dengan ibunya yang bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Ayahnya bekerja di luar kota dan beberapa bulan sekali pulang ke Padang. Saat Adam duduk di bangku SMP, kedua orang tuanya bercerai. Kegelisahan itu ia rasakan sejak duduk di bangku TK dan semakin menguat saat ia di sekolah dasar. Adam tak nyaman jika dibelikan boneka dan gaun. Ia lebih suka mengenakan kaos dan celana pendek. Ia juga lebih nyaman bermain dengan mobil-mobilan yang disertai remote daripada boneka Barbie yang dibelikan ibunya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perbedaan laki-laki dan perempuan? Apakah perempuan harus bisa memasak? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya disimpannya dalam hati. Tak ada saudara tempatnya bertanya. Ibunya juga sibuk bekerja dan pulang ke rumah di sore hari, sehingga ia akan sibuk mengurus pekerjaan rumah. Adam tak tahu bagaimana cara memulai bicara tentang dirinya yang ia rasakan berbeda. Saat duduk di bangku SMP, ia menjadi lebih leluasa. Ia bisa memilih baju yang lebih maskulin.
Ia juga memangkas rambut panjangnya menjadi pendek ala polwan. Masa SMA adalah periode terberat baginya. Ia makin tak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Ia selalu mandi cepat-cepat dan mengenakan binder untuk membebat bagian dada. Pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas dirinya tak juga menemukan jawaban. Literasi mengenai gender dan seksualitas masih terbatas diakses. Adam mengenal istilah lesbian, tapi ia merasa bahwa dirinya bukan di posisi itu. Ia masih tertarik pada pria. Di sisi lain, pertanyaan-pertanyaan dari tetangga dan keluarga besar kian berderet. Suatu hari, saat itu ia kelas 2 SMA, ia pulang dari jalan-jalan dengan teman perempuannya. Rupanya keluarga besarnya tahu. Jadilah ia disidang di rumah tantenya. "Kamu pacaran sama cewek ya? Ada yang lihat tadi?" Tante membuka obrolan pertama. "Kamu kok nggak normal?" imbuhnya. Omnya menyahut. "Iya, kalau kayak gitu, kamu nggak diterima di sorga," lanjutnya. Adam hanya diam, takut dan sedih. Ibunya juga diam dan kemudian menangis. Adam tak tahu bagaimana harus menjelaskan pergulatan dalam dirinya. Usai kejadian itu, ia makin takut bicara perihal dirinya pada sang ibu. Ia tak tega menyaksikan ibunya terluka. Kuliah, berselancar di internet, dan suntik hormon. Tahun 2016, Adam kuliah di Fakultas Sastra Inggris di sebuah kampus di Padang. Ia bebas berekspresi lebih maskulin. Di fakultasnya, para mahasiswa berasal dari beragam latar belakang dan daerah. Mereka jauh lebih terbuka. Pada semester 3, Adam mulai aktif di BEM Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris. Ia juga bergiat di teater kampus. Salah seorang dosen yang mengajar tentang studi gender dan berpikiran terbuka menjadi tempatnya berdiskusi. Adam juga mulai membaca jurnal-jurnal asing. Ia berselancar di internet. Ia menemukan sebuah grup lain komunitas queer di Indonesia. Ia juga bertemu secara daring dengan salah satu trans pria yang menjual hormon. Tekadnya untuk suntik hormon yang telah dipikirkannya bertahun-tahun mulai menebal. Dan akhirnya terlaksana pada 6 Agustus 2016. Masih takut-takut, ia meminta ibunya untuk menyuntikkan jarum. "Ini suplemen," ujarnya. Sang ibu tak keberatan. Ia menyuntikkan jarum di paha Adam. Setelah suntikan ketiga, barulah Adam berani menyuntikannya sendiri. Sepanjang itu pula, ia membohongi ibunya bahwa itu adalah suntikan untuk suplemen. Adam tak tahu bahwa ibunya telah tahu sejak awal. "Saya ini kan perawat, jadi saya tahulah itu obat apa," ujar Yuli. Ia mengaku tak tega menolak permintaan anaknya. "Saya tidak mau dia kecewa," ujarnya. Jika rata-rata suntikan hormon baru berdampak setelah setahun, rupanya pada Adam, suntikan hormon berdampak lebih cepat. Pada bulan ketiga, ia telah berhenti menstruasi. Suara dan otot-otot di tubuhnya mulai berubah. Apalagi, Adam juga rajin ke gym sejak SMA. Yuli menangkap perubahan itu, tapi ia memilih tidak berkomentar. Setelah setahun pemakaian hormon dan ciri-ciri fisiknya mulai terlihat jelas, Adam barulah mengaku pada ibunya. Adam makin aktif mencari-cari referensi komunitas seperti dirinya. Di platform Twitter, ia mengikuti banyak akun yang bicara tentang keberagaman seksualitas. Ia memperoleh banyak teman. Suatu hari, ia mendapatkan informasi tentang organisasi Transmen Indonesia atau TI. Kebetulan, ia kenal salah seorang anggotanya. Ada informasi tentang rekrutmen staf di lembaga itu. Ia pun mendaftar. Sayang, saat itu ia skripsinya belum selesai. Ia tak bisa meninggalkan Padang. Tak lama kemudian, ia menerima undangan untuk mengikuti pertemuan nasional TI di Bandung. Akhirnya, Adam berangkat ke Bandung. Pertama kalinya ia pergi ke Jawa dan naik pesawat. Sebelum berangkat, ia meminta izin pada ibunya. "Kamu pergilah, hati-hati. Kabari kalau sudah sampai," ujar ibunya. Adam merasa
sang ibu telah memberinya restu. Hal ini membuatnya lega. Acara berlangsung selama 6 hari dan diikuti oleh sekira 20 peserta dari 12 provinsi. Untuk pertama kali, Adam bertemu dengan teman-teman transpria dari berbagai wilayah. Ia terkesan dengan penerimaan mereka yang hangat. Aku baru sadar selama ini banyak yang kayak aku. Aku baru tahu mereka banyak perjuangan. Coba kita kenal dari awal, ujar Adam. Usai acara, mereka pun menandatangani akta pendirian organisasi Transmen Indonesia. Aku yang semula tak mengenal organisasi transpria, kini menjadi founder. Aku merasa, wow, aku jadi bagian di dalamnya, ujarnya. Di pertemuan itu, ia juga bertemu dengan Gus Fikri, seorang transpria yang berasal dari keluarga pesantren di Jawa Timur. Beberapa kesamaan membuat ia merasa dekat. Kepada Gus Fikri, ia bertanya perihal ibadah yang ia lakukan. Ini urusan kamu sama Tuhan, Dam, ujar Gus Fikri ditirukan oleh Adam. Malam Lebaran, momen tak terlupakan. Sejak lama, Adam merindukan momen di mana keluarganya duduk bersama dan mendengarkan satu sama lain. Ia ingin berbincang dari hati ke hati dengan ibunya. Saya berharap bisa menjelaskan lebih rinci tentang apa yang saya alami sebagai seorang transgender pria. Namun di sisi lain, saya juga ingin mendengarkan perspektif ibu dan memahami perasaan dan harapannya sebagai seorang ibu yang mencintai saya, ujar Adam. Namun setiap kali memulai, ibunya hanya terdiam dan menangis. Menyaksikan itu, Adam tak bisa berkata-kata lagi. Ia tak sanggup menyaksikan air mata luruh di pipi ibunya. Aku selalu takut kalau membebani ibuku. Aku dicaci maki nggak apa-apa, tapi kalau ibuku dicaci maki orang, aku tidak terima, ujarnya. Jika menyaksikan ibunya menangis, ia hanya akan bilang, Bu, sabar sebentar. Sebentar lagi aku kerja. Aku akan pindah dari Padang. Tekadnya bulat segera bekerja untuk meringankan beban ibunya. Tapi ternyata tak semudah yang ia kira. Usai wisuda pada awal 2021, ia mulai melamar pekerjaan tapi selalu gagal usai wawancara. Berbulan-bulan menganggur membuatnya stres. Adam mulai menyalahkan diri sendiri. Ia tak mau menjadi beban ibunya. Ia pun mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Ia ingin sholat dan mengaji, tapi ia tak nyaman jika mengenakan mukena. Suatu hari, ia mengirim direct message ke Gus Amar Alfikar, seorang aktivis transpria yang merupakan anak seorang kiai di Kendal, Jawa Tengah, yang kini dikenal sebagai aktivis yang kerap memberi edukasi tentang isu gender dan seksualitas. Kepada Gus Amar, ia mengungkapkan kegelisahannya. Soal kostum itu urusanmu dengan Tuhan. Silakan lakukan, ujar Gus Amar ditirukan oleh Adam. Jawaban itu pun membuat lega. Pada bulan Ramadan 2021, ia pun mulai dengan peci dan sarung. Pintu kamar ia tutup rapat-rapat. Ia takut ibunya tahu dan marah besar. Di selembar sajadah, Adam menangis panjang. Ia merasa Tuhanlah satu-satunya yang sanggup memahaminya. Sinar terang itu berpijar pada malam Lebaran 2021. Aneka masakan Lebaran, mulai rendang, gulai, dan ketupat, telah terhidang di meja makan. Adam sedang duduk di karpet, di depan televisi sambil bermain dengan kucingnya. Tiba-tiba, ibunya masuk ke kamar dan keluar dengan tumpukan di tangan berisi beberapa lembar sarung dan baju koko yang masih baru, milik ayahnya. Ini, pakai ini. Ibunya meletakkan tumpukan itu di atas karpet. Adam terpana. Sarung dan peci milik ayahnya yang selama ini disimpan rapi oleh ibunya di dalam lemari. Penanda sang ibu telah merestuinya. Namun, ia juga ragu. Apakah ini sementara atau selamanya? Masih terpana, Adam mengangguk saja. Memberinya sarung dan peci untuk sholat Id. Adam merasa sang ibu telah menerima keputusannya. Malam itu adalah malam paling mengesankan dalam hidup Adam.
Mereka makan berdua dan mengobrol panjang di meja makan, di sela-sela alunan suara takbiran. Ikut program fellowship, jaringan pun meluas. Pengalaman dari Bandung menambah bekal pengetahuan, pengalaman, dan jaringan bagi Adam. Suatu hari, ia mendapatkan undangan dari JTID untuk mengikuti pelatihan di Jakarta tentang gender dan seksualitas. Di forum itu, ia bertemu teman-teman transgender dari berbagai daerah. Jika dulu ia kerap bertanya-tanya tentang identitas gendernya, pelatihan itu memberinya jawab. Kalau dulu, aku memandang bahwa transpuan adalah pekerja seks. Setelah itu, aku jadi tahu. Persoalannya jauh lebih kompleks. Banyak teman-teman transpuan yang diusir dari rumah. Mau tak mau, kerjanya itu. Aku mendapatkan insight baru, ujar Adam. Saat ada pembukaan fellowship dari Sekolah Tinggi Hukum atau STH Jentera Indonesia di Jakarta, ia mendaftar dan lolos. Kendati awalnya berat karena sepanjang hidup tak pernah berpisah lama dengan anaknya, akhirnya sang ibu merestui. 25 November 2022, Adam tiba di Jakarta. Program fellowship yang berlangsung selama 6 bulan itu memberinya tugas untuk melakukan riset tentang pelayanan kesehatan seksual yang bebas diskriminasi bagi transgender. Dalam proses riset hingga diseminasi, ia pun terhubung dengan berbagai pihak, mulai dari komunitas transgender, akademisi, hingga lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan pihak dari kementerian. Saya senang suara saya didengar oleh mereka. Saya jauh lebih percaya diri, ujar Adam. Selama proses menjalani fellowship itu pula, Adam diterima bekerja sebagai Media Officer di jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia atau GWL-INA, sebuah jaringan yang beranggotakan organisasi berbasis komunitas yang bekerja untuk isu HIV, kesehatan, dan hak asasi manusia. Memiliki pekerjaan tetap di Jakarta, Adam pun merasa lega. Janji kepada sang ibu telah ia tunaikan. Ia mulai berani membincang sekitar pekerjaannya dan memperkenalkan teman-teman pada ibunya. Saat fellowship selesai, Adam pulang ke Padang selama seminggu. Ia mengajak sang ibu jalan-jalan. Mereka menjadi lebih dekat. Ibunya mulai bertanya perihal pekerjaan dan teman-temannya. Hingga akhirnya pada Juni 2023, mereka diundang untuk menghadiri acara Family Support di Yogyakarta. Penerimaan ibu. Bukan proses yang mudah bagi Yuli untuk menerima anaknya sebagai seorang trans pria. Anaknya memang tampak tomboy sejak duduk di bangku SD. Ia tak suka memakai rok. Ia juga lebih memilih mainan mobil daripada boneka. Usia akil balik, penampilannya makin maskulin. Rok dan kerudung hanya dia kenakan di sekolah, lantaran ia bersekolah di SMP dan SMA Islam. Selebihnya, ia memakai kaos dan celana pendek. Adam juga memangkas pendek rambutnya. Aku lebih nyaman jadi cowok. Aku ingin jadi cowok, ujar Adam. Yuli menghela napas. Semula, ia hanya mengira anaknya berpenampilan tomboy. Tapi lama-kelamaan, keluarga besar dan tetangga makin kerap berkomentar. Punya anak kayak cowok begitu, kok didiemin aja? Celetuk sang tetangga. Punya anak kayak gitu, nanti nggak diterima di sorga, ujar seorang kerabat. Perkataan-perkataan seperti itu biasanya ia diamkan saja. Tapi makin lama, tekanan dari kanan kiri tak urung membuatnya gusar. Rambut kamu panjangin aja, pakai baju perempuan deh, ujarnya. Adam tetap menolak, dan Yuli tak bisa berkata lagi. Ia hanya mengingatkan Adam untuk tidak lupa sholat. Yuli menyaksikan kegigihan anaknya. Sekolah Adam lancar. Kuliahnya bagus. Ia juga pintar bergaul. Tak pernah minta macam-macam. Akhirnya, omongan miring itu tak lagi ia hiraukan. Anakku, urusanku. Aku juga tidak pernah mencampuri urusan orang, ucapnya. Suatu hari, ia pernah membincang dengan seorang temannya sesama para medis. Dia mungkin lebih banyakin laki-laki, jadi larinya ke situ, ujar temannya.
Yuli mencoba mencerna, tapi ia sendiri masih penuh tanda tanya. Ia tahu anaknya tak nyaman dalam tubuh perempuan, tapi ia juga takut Adam salah langkah. Setiap kali Adam hendak berbicara serius, ia tak mampu merespons apa-apa kecuali menangis. Pergumulan itu berlangsung dari hari ke hari hingga Adam dewasa. Adam pernah bilang, kalau ibu gak suka, saya numpang saja di rumah ini sampai kuliah. Duh, bagaimana mungkin? Dia anak saya, satu-satunya yang saya sayangi, ujarnya. Hingga suatu hari, 2 lembar kertas yang tertempel di dinding kulkas membuat air matanya bercucuran. Surat dari Adam. Lewat tulisan tangan, Adam mencurahkan isi hati yang ia pendam selama ini. Saya membacanya sambil menangis. Lama-lama saya renungkan. Ya sudahlah, saya menerima anak saya, ujarnya. Usai membaca surat itu kepada Adam, ia bilang, Ibu lega, kamu akhirnya cerita. Yuli menyaksikan bagaimana anaknya ingin menjaga dan membahagiakannya. Adam juga rajin sholat dan mengaji. Ia yang semula gundah menyaksikan anaknya diam-diam sholat di kamar dengan mengenakan peci dan sarung, lama-kelamaan ia hanya bisa pasrah. Ia percaya Tuhan Maha Tahu dan Penyayang. Malam takbiran, ia buka lemari, ia ambil beberapa lembar sarung dan peci terbaik milik suaminya yang selama ini ia simpan rapi. Ia serahkan pada Adam untuk sholat Id esok hari. Saat Adam mendapatkan beasiswa selama 6 bulan di Jakarta, Yuli mendukung penuh. Apalagi setelah itu, Adam mendapatkan pekerjaan bagus di Jakarta. Sebelumnya, ia mengaku kerap khawatir dengan pekerjaan Adam sebagai aktivis transgender. Ia merasa cemas tentang masa depan Adam. Ternyata, Adam telah membuktikan dan sanggup menjaga kepercayaannya. Pertemuan Family Support di Yogyakarta makin meneguhkan hati Yuli untuk menerima Adam sepenuhnya. Saya mencintai Adam. Saya cuma punya Adam. Saya menyayanginya. Saya tahu Adam menjadi seorang transgender pria karena dia ingin melindungi saya, ujar Yuli. Sebuah pembelajaran. Kegiatan Family Support merupakan salah satu program dari Jaringan Transgender Indonesia. JTID berdiri pada 2019. JTID membangun solidaritas dan kolektivitas khususnya bagi transgender Indonesia agar membantu kemandirian mereka dalam kehidupan. JTID juga melakukan rangkaian aktivitas diantaranya peningkatan kapasitas internal terkait program manajemen, peningkatan kapasitas untuk mitra profesional kesehatan mental, peningkatan kapasitas untuk individu transgender pembela HAM, serta well-being dan dukungan untuk individu transgender pembela HAM dan keluarganya. Kevin, program manajer JTID, menyebutkan bahwa program tersebut berjalan sejak September 2021 dengan dukungan Voice Global. Program ini dilaksanakan bersama-sama dengan konsorsium Building Resilience Vulnerable Activists in Indonesia atau BRAVE, di mana JTID menjadi salah satu anggotanya. Selain Sanggar Suara, Crisis Response Mechanism atau CRM, dan Perempuan. Sanggar Suara bertindak sebagai host dan mengelola keuangan. CRM pada pembuatan tools assessment risiko serta modul penanganan kasus untuk para aktivis gender dan keberagaman seksual pembela HAM, sementara Perempuan fokus pada kampanye dan materi edukasi di sosial media. JTID bersama CRM bekerja sama dalam kegiatan peningkatan kapasitas tentang Psychological First Aid atau PFA, yakni pertolongan psikologis pertama yang diberikan oleh kalangan dekat untuk mereka yang membutuhkan dukungan. CRM berfokus pada pembuatan modul pelatihan yang diawali bersama-sama dengan JTID, dengan membuat forum para ahli kesehatan mental. Pada awal 2022, proses penyusunan modul dimulai, dan akhirnya siap dipergunakan pada Agustus 2022. CRM juga memiliki paralegal yang separuhnya adalah aktivis transgender. Kegiatan Family Support dilandasi adanya kebutuhan dukungan dari keluarga. Mengumpulkan 10 pasang keluarga, kegiatan ini bertujuan untuk membuat mereka lebih mengenal diri mereka dan keluarganya.
Forum sharing antar keluarga. Mereka jadi punya ruang untuk menceritakan yang sebelumnya tak bisa disampaikan. Teman-teman dan pihak keluarga merasa relate dan merasa sama-sama merasakan hal yang sama. Mereka punya concern yang sama dan saling memahami limitasi, ujar Kevin. Kevin bercerita, di forum tersebut berbagai latar keluarga bertemu. Selain Adam dan ibunya, ada keluarga transgender dari kalangan pesantren yang selama bertahun-tahun terpisah dan tidak berkomunikasi. Kakaknya bercerita dan akhirnya bisa menerima. Mereka menjadi lebih dekat, tambahnya. Kisah mengharukan lain datang dari seorang transpuan berusia 60 tahun yang datang bersama anak laki-lakinya yang kini memanggilnya Mama. Sebenarnya ada rasa malu, tapi yang tahu orang tuaku ya aku. Yang sayang banget sama aku ya dia, mamaku. Cerita Kevin menirukan tuturan salah seorang peserta. Kegiatan family support tersebut berbuah manis. Di antaranya, terjadinya ikatan kuat antara teman dan keluarga. Para keluarga saling belajar dan merasakan penerimaan dan dukungan dari keluarga lainnya. Sementara bagi para aktivis transgender, mereka punya kesempatan menyuarakan suara hati yang telah dipendam sekian lama. Mereka menjelma seperti keluarga baru. Silaturahmi itu kemudian berlanjut di forum grup WhatsApp untuk bertukar kabar dan saling menguatkan. Forum selama 4 hari ini memberi banyak arti bagi Yuli. Sejak pertemuan di Yogyakarta itu, saya jadi bisa menerima Adam seutuhnya, ujarnya. Adam sudah besar, dia punya pendidikan, tidak mungkin kerja salah. Ibu terlalu sayang padanya, imbuhnya. Kini, ia dekat dengan teman-teman Adam. Ia kerap menelepon dan mengirim WhatsApp terhadap beberapa teman Adam untuk sekedar bertanya kabar. Ia merasa, kini teman-teman Adam adalah juga anaknya. Kini Yuli merasa bahwa hubungan mereka semakin dekat. Hampir setiap hari, Adam video call. Adam juga selalu berkabar dan meminta izin jika hendak keluar kota. Bagi Adam, kegiatan ini juga menjadi momen yang amat berarti buat ia dan ibunya. Mereka jadi bisa membuka diri dan saling mendengarkan. Saya ingin ibu memahami lebih baik mengenai pekerjaan saya sebagai aktivis transgender. Melihat bagaimana pekerjaan saya mempengaruhi hidup saya dan mengetahui betapa pentingnya dukungan keluarga dalam memberikan kekuatan dan semangat dalam perjuangan ini, ujar Adam. Di sesi curhat dan komunikasi yang mendalam selama kegiatan ini, Adam dapat membuka hati dan berbagi dengan ibunya tentang tujuan dan arti pekerjaannya. Saya menjelaskan dengan jujur bagaimana pekerjaan ini memberikan saya kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak transgender dan masyarakat yang lebih inklusif, ujar Adam. Konsorsium Brave dalam Voice telah membentuk sebuah pondasi kerjasama antar organisasi dan ahli kesehatan mental yang sebelumnya belum banyak tersentuh. Program ini juga telah membantu JTID dalam membangun dan memperluas jaringan. Dukungan yang diberikan dari pamflet generasi selaku fasilitator linking and learning dalam sebuah pameran foto Voice juga sangat membantu membuatkan dokumentasi yang menyuarakan mereka dengan lebih baik. Bagi para transgender, peningkatan kapasitas yang diperoleh dari berbagai pelatihan dan forum-forum selama ini juga sangat membantu diri dan anggota komunitas lainnya, khususnya bagaimana mengelola mental health hingga mitigasi keamanan dalam bermedia digital. Setelah bertemu teman-teman Adam, ibu menjadi lebih lega. Setelah ibu ketemu teman, ibu baru bisa membuka hati. Teman-temannya baik dan sopan, tidak ada yang kasar. Dulu ibu takut Adam bekerja di jalur yang salah. Ternyata tidak, ujar Yuli. Adam merasa bahwa kegiatan ini sangat membantu memperbaiki komunikasi antara dirinya dan ibunya. Kami memiliki kesempatan untuk saling mendengarkan tanpa prasangka dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Saya berbagi pengalaman pribadi saya dan ibu saya juga menceritakan perasaannya, kekhawatirannya, dan harapannya terkait perjalanan hidup saya. Adam menyatakan bahwa setelah family support berakhir, hubungan mereka berdua menjadi lebih baik dan lebih terbuka. Mereka telah menemukan titik persamaan dan pemahaman dalam pandangan tentang kehidupan dan pekerjaan Adam sebagai trans pria. Komunikasi yang terjalin dalam acara ini membantu menghapus kesalahpahaman dan prasangka yang mungkin ada sebelumnya. Kini, ibunya tak hanya mendukung pekerjaan Adam,
tetapi juga menjadi pendukung utamanya dalam perjuangan untuk hak-hak transgender. Dia memberikan dukungan moral dan emosional yang sangat berarti baginya. Kami berdua merasa lebih dekat sebagai ibu dan anak. Rasa cemas ibu saya telah berubah menjadi kebanggaan dan kepercayaan, ujar Adam. Saya bangga pada Adam, anak saya, lanjut sang ibu.